Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Tujuan diciptakannya manusia oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Allah tetapkan di dalam kalamnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini jelas bahwasanya tujuan diciptakannya manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagai seorang muslim, tentulah kita menjadikan kegiatan kita, aktivitas kita dalam sehari-hari untuk bernilai ibadah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Berdasarkan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, definisi ibadah adalah aktivitas mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta melaksanakan segala aktivitas yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Adapun ruang lingkup ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ibadah khossah dan yang kedua adalah ibadah ammah. Ibadah khossah adalah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh syariat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ibadah ammah adalah ibadah yang merupakan segala aktivitas kita. Apabila kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka di sisi Allah akan dinilai sebagai suatu ibadah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Adapun puasa merupakan ibadah khossah, di mana segala ketentuannya telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, di dalam kitab Al-Iman karya Abdul Majid Al-Jinjani disebutkan bahwasanya syarat diterimanya ibadah setiap muslim adalah yang pertama, niat ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imman nawa. Sesungguhnya segala sesuatu berdasarkan niat, dan setiap kita, setiap manusia melakukan apa-apa berdasarkan apa yang dia niatkan. Untuk itu, niat merupakan ruh dari ibadah itu sendiri. Jangan sampai kita melibatkan atau mencampurkan dengan berbagai niatan lainnya, seperti riya, seperti ingin dipuji. Wailul liriya, wailul liriya. Sahabat rahimakumullah, syarat yang kedua untuk diterimanya satu imalan adalah mataba'atu rasul atau ittiba rasul. Sebagaimana Allah tetapkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahi ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan mencintaimu. Allah
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Di sini jelas bahwasanya ketika kita ingin menunjukkan realisasi dari kecintaan kita kepada Allah, maka sudah selayaknya konsekuensi bagi kita untuk mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menjanjikan kepada setiap muslim, Allah akan mencintai kita, Allah akan mengampuni segala dosa yang kita lakukan, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, Maha Suci Allah. Selanjutnya, ikhwan fiddin rahimakumullah, puasa Ramadan melibatkan rukun yang harus kita laksanakan, sebagaimana kita baca dalam kitab Minhajul Muslim. Disebutkan di situ ada 3 rukun yang harus dilakukan bagi mereka yang akan menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga adalah waktu. Ditentukan waktunya, yaitu dari terbit fajar hingga sampai terbenamnya matahari. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Bagaimana agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas? Tentunya menjalankan ketiga rukun di atas. Dan tentunya agar puasa kita itu menjadi lebih daripada yang lain, kita menyertakan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana sunnah Rasulullah, kita diperintahkan, kita dihasung untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan waktu sahur. Sahabat filah, tentunya tidak hanya sebatas itu. Kita tidak hanya menjalankan yang wajib, tetapi kita menjalankan yang sunnah dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, serta meninggalkan sesuatu aktivitas yang sifatnya sia-sia atau makruh. Apa itu contohnya? Ya, terkadang dalam kehidupan kita di saat Ramadan, kita menghabiskan waktu siang hari hanya untuk tidur. Padahal sesungguhnya seorang muslim yang hebat adalah seorang yang mampu memanfaatkan waktu-waktu terbaiknya untuk aktivitas yang memberikan manfaat baik secara pribadi maupun kepada yang lainnya. Kita bisa memanfaatkannya dengan berdakwah, atau kita bisa memanfaatkan dengan membaca atau mengikuti kajian-kajian sehingga keilmuan kita akan semakin bertambah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ada di posisi mana puasa kita pada Ramadan ini? Tentunya semuanya itu yang bisa menjawab adalah diri kita, dan kita tunjukkan aksi nyata. Aksi nyata di mana kita tidak hanya melaksanakan yang wajib, tapi juga melaksanakan yang sunnah. Kemudian kita tidak hanya meninggalkan hal-hal yang dilarang saat berpuasa, tapi kita juga meninggalkan hal-hal yang sifatnya makruh ataupun sia-sia. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Marilah kita jadikan momentum puasa tahun ini sebagai momentum perbaikan diri, sehingga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bernilai, berkualitas, sehingga Allah menempatkan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sekian dari saya. Nasrun minallah wa fatkun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.